nikah, pengen punya anak. Udah, nggak usah. Ibu nggak merestui kalian berdua. Tapi Ibu, itu urusan saya. Itu hak pilih saya. Perempuan itu udah kodratnya punya anak. Kamu maunya bang emangnya? Oke, tenang. Tapi semua orang pasti punya alasan, Bu, ya kan? Coba saya tanya, apa alasan kamu mau child free nggak punya anak, Fiona? Ya karena dari kecil, dari dulu, saya nggak pernah suka sama anak kecil. Loh, nah, anak kecil lucu kan? Menurutku enggak. Enggak, kenapa nggak suka anak kecil? Aneh. Biasa aja. Apalagi jadi anak kecil tuh yang sering gue lihat. Nangis, rewel, Oke, coba. cengeng. Iya, coba, Mian. Apa yang Mian lihat dari Fiona? Coba, Fiona di depan, maju. Sebentar. Sepertinya dia mempunyai trauma yang sangat dalam. Saya minta Samantha untuk sini. Samantha. Mana yang namanya Samantha? Oh, ini. Ini adalah Samantha yang akan membantu saya melihat. Coba Fiona maju ke depan, Vi. Saya melihat di dalam bola mata Anda mempunyai ketakutan yang sangat besar. Saya melihat ada suara tangisan anak kecil. Tatap, kalau nggak salah tatap dong. Kenapa nggak berani? Oke. Bi coba relaksasi, Bi. Oke. Duduk. Fiona, boleh duduk sini. Boleh minta lilin merah. Apa? Lilin merah. Red merah, lilin candle. Fiona boleh pegang lilinnya. Oke, bisa fokus pegang sama dua tangan. Boleh. Oke, sambil fokus ke lilin tersebut. Oke, bayangkan dan rasakan apapun yang kamu rasakan ketika melihat lilin tersebut. Tak kenapa rasa hangat dari cahaya lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanan kamu menjadi lebih tenang, nyaman, dan rileks. Biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih detail dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Fokus ke depan. Fiona, lu nggak punya anak kenapa? Saya nggak punya anak. Karena Nggak apa? suka sama anak kecil. Kenapa? Soalnya dengar mereka nangis, rewel, gua stres. Stres. Yang pernah ada pengalaman apa? Gua pernah naik pesawat yang harusnya gua tidur istirahat. Malah ada anak bayi nangis terus di dalam pesawat. Terus? Rasanya pengen lempar itu anak keluar dari pesawat. Anak kecil kan nggak ngerti apa-apa ya kan? Terus lo nggak bener-bener nggak mau ada pikiran mau punya anak gitu? Ya kalau misalkan gue berubah pikiran, pengen punya anak kan bisa pakai adopsi. Untuk apa saya harus hamil? Badan saya jelek. Saya nggak mau nambah populasi di dunia ini. Tapi dunia udah padat maksudnya. Hah? Masih banyak juga kok bayi-bayi yang terlantar. Wah, ini pemikirannya aneh ya. Iya, aneh. Oke. Iya, bener sih emang dunia ini udah padat. Cuman ada ya orang berpikir begini ya. Bi coba sadarin, Bi. Atau di ini, Bi. Coba atau relaksasi lebih dalam lagi, Bi. Coba hatinya, Bi. Oke, sambil lihat lilin. Nggak mungkin cuma juga suka sama anak kecil doang pasti. Oke, sekarang bayangkan diri kamu ada di sebuah lorong. Oke, bayangkan lorong tersebut gelap sekali dan kamu hanya memegang sebuah lilin. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, bayangkan kamu berjalan dalam lorong tersebut. Nanti depan lorong kamu, oke, ada sebuah pintu dan di pintu tersebut adalah pintu di mana kamu merasakan masa lalu kamu di masa lalu yang lebih detail dan lebih jernih dari sebelumnya. Bayangkan dan rasakan pada hitungan ketiga. Bayangkan kamu melangkah secara perlahan. 1, oke, secara perlahan kamu melangkah melewati lorong yang gelap tersebut dengan dibekali sebatang lilin yang bercahaya yang sangat terang sekali. 2,
siap-siap untuk membuka pintu dari lorong tersebut. Dan 3, kamu sudah masuk dalam kondisi yang sangat nyaman dan lebih dalam dari sebelumnya. Oke, silakan. Saya mau tanya sekali lagi, alasan sebenarnya kamu punya anak apa? Jujur. Aku nggak mau pengen punya anak. Karena aku takut nggak bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anakku nanti. Oh. Saya trauma, Mas. Trauma kenapa? Aku trauma. Dulu gue lihat orang tua saya ribut sampai mau tusuk-tusukan saat saya masih kecil. Makanya saya selalu dititipin ke sana sini sama saudara-saudara. Terus kejadian itu masih berbekas? Makanya itu saya trauma. Kejadian itu makanya saya jadi mikir, apa bisa jadi saya jadi orang tua yang baik, lebih baik daripada orang tua saya yang dulu, atau sama aja? Oh, ini gimana, Bi? Kalau kayak gini kita mesti healing nih, Bi. Iya, sebenarnya kalau misalnya dia ngerasain masa lalu dia bermasalah dengan sosok kecilnya, kita sebenarnya bisa mengasosiasikan diri dia menjadi sosok kecil nantinya. Oh, bisa dibalik ke masalah kecil dia? Biar dia tuh mengambil sisi baiknya dari masa lalu. Gimana caranya? Boleh ada boneka nggak? Boneka dolls. Oke. Ini metode apa nih, Mi? Ini metodenya terapi kursi kosong, Mas Uya. Kursi kosong. Tadinya sebenarnya kursinya kosong, cuman kita mengasosiasikan Empty chair. Mengasosiasikan dia menjadi sosok kecil di masa lalunya, Mas Uya. Oke. Sekarang di sebelah kiri kamu, ada sebuah boneka. Lihat dulu bonekanya. Tatap lagi lurus. Nanti pada tahun ketiga, bayangkan dan rasakan bahwa di sebelah kiri kamu adalah boneka, dan boneka itu adalah masa kecil kamu di masa lalu. Ketiga, bayangkan bahwa kamu berada di sebuah lorong dan berjalan lagi, dan di depan lorong tersebut ada sebuah pintu, di mana pintu tersebut adalah pintu di mana kenangan kamu di masa lalu ataupun peristiwa masa lalu yang membuat kamu merasakan trauma ataupun mempunyai intensitas emosi yang berlebih dan sangat besar. 1, berjalan secara perlahan. 2, secara perlahan kamu akan membuka pintu tersebut, dan pada tahun ketiga kamu akan masuk ke dalam kondisi ataupun peristiwa di mana kamu menjadi sosok anak kecil tersebut, dan sosok anak kecil tersebut ada di sebelah kiri kamu. Dan 3. Sekarang apapun yang kamu rasakan di sini adalah sosok diri kamu di masa kecil dan di masa lalu kamu, dan apa yang ingin kamu sampaikan sebenarnya? Kamu masa kecil itu susah, berat. Kenapa aku harus dapat perlakuan seperti itu? Kenapa aku harus dapat perlakuan itu dari orang tua aku? Jadi dewasa itu capek banget, tau? Ini berat. Kenapa harus dapat perlakuan seperti itu dari orang tua kamu? Tapi makin besar kamu pasti akan ngerti kalau masalah hidup itu makin berat. Semoga saat kamu besar, kamu bisa berdamai ya. Dan jadi versi terbaik dari aku. Aku capek. Aku lelah. Iya, Bi, pengen kembali ke masa kecilnya. Oke, Bi, udah, Bi. Udah ngomong semuanya. Oke, Fiona. Saya bantu untuk diri kamu lebih tenang lagi, lebih nyaman. Saya bantu hitung 1 sampai 5. Apapun yang kamu rasakan di masa lalu kamu, bingkai ulang permasalahan tersebut di masa lalu kamu dan biarkan menjadi lebih tenang, nyaman. Apapun yang kamu rasakan, sisi negatif ataupun kondisi buruk apapun yang kamu rasakan di masa lalu, biar itu semuanya menjadi hal yang baik sebagai pelajaran diri kamu di masa depan nanti, di masa sekarang. Dan biarkan masa depan kamu menjadi lebih tenang, nyaman, dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Oke, 1, lebih tenang. 2, lebih semangat. 3, 4, dan 5. Oke, lebih sehat dari sebelumnya.